Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kan kalian? Harapannya bulannya kalian semua sehat selama berada di rumah ini. Nah, materi kita untuk bab pertama, objek IPA dan pengamatannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan 7 ciri makhluk hidup. Nah, 7 ciri makhluk hidup ini sudah kalian pelajari waktu kalian sekolah dasar. Nah, kita akan mengingat kembali karena ini merupakan bekal untuk mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup selanjutnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep masing-masing ciri makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh ciri-ciri makhluk hidup pada masing-masing ciri pada beberapa makhluk hidup. Nah, yang ciri pertama makhluk hidup ini adalah bernafas. Tentunya kalian sekarang pun juga melakukan pernafasan kan? Nah, ini disebut dengan respirasi. Nah, respirasi ini merupakan kegiatan menghirup dan mengembuskan udara pernafasan. Kira-kira apakah udara pernafasan yang dihirup sama dengan udara pernafasan yang dihembuskan? Tentu saja tidak. Udara yang kita hirup ini disebut dengan oksigen. Sedangkan yang kita hembuskan ini adalah karbon dioksida. Masih ingat kan anak-anak? Ya. Fungsi bernafas itu apa? Fungsi bernafas atau respirasi ini adalah membakar sari-sari makanan yang ada di sel-sel tubuh. Nah, saat kita menghirup oksigen, oksigen ini kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Tepatnya ke sel-sel tubuh kita. Nah, nantinya di sel-sel tubuh kita, oksigen tersebut akan digunakan sebagai gas pembakar. Seperti kalau kita masak di kompor, ada gas pembakarnya, ada juga bahan yang dimasak. Nah, bahan yang dimasak itu apa? Itu adalah sari-sari makanan. Kemudian hasil pembakarannya apa? Hasil pembakaran sari-sari makanan ini adalah energi. Kemudian selain menghasilkan energi juga menghasilkan gas buangan yang disebut dengan karbon dioksida. Nah, energi ini digunakan kita untuk melakukan aktivitas seperti berlari, kemudian makan, kemudian untuk bermain, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk karbon dioksida, apa yang terjadi? Nah, karbon dioksidanya dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena karbon dioksida itu sifatnya racun, harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi, bernafas ini memiliki peran penting dalam menghasilkan energi. Kira-kira kalau kita bernafas saat lari dengan tidur sama atau beda? Beda ya. Saat kita lari, kita membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, energi yang lebih banyak, maka proses pembakarannya juga harus lebih banyak. Maka gas oksigen yang dibutuhkan juga harus banyak. Berbeda halnya ketika kita sedang tidur. Kalau kita tidur, energi yang dibutuhkan hanya sedikit. Pembakaran yang dilakukan oleh tubuh juga sedikit. Maka gas oksigen juga dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Untuk ciri makhluk hidup yang kedua, ini masih berkaitan dengan bernafas tadi, yaitu makan dan minum. Nah, proses makan ini tadi fungsinya untuk menyediakan sari-sari makanan. Sehari-hari kita
makan nasi, kemudian dengan lauknya, itu untuk menyediakan sari-sari makanan di dalam tubuh yang nantinya akan dibakar oleh gas oksigen menghasilkan energi. Kemudian untuk minumnya, tubuh kita ini terdiri dari cairan tubuh yang sangat banyak. Maka kita jangan sampai kekurangan cairan tubuh karena bisa mengalami yang namanya dehidrasi. Makan dan bernafas adalah dua kegiatan yang saling berkaitan dalam menghasilkan energi. Oke, ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah bergerak. Gerak hewan ini dibedakan menjadi gerak aktif dan gerak pasif. Nah, kalau gerak aktif ini dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif ini dilakukan oleh tulang. Kenapa dikatakan aktif? Karena sebenarnya yang menggerakkan itu adalah ototnya, sedangkan tulang itu jika tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Tetapi antara otot dengan tulang itu saling bekerja sama sehingga menghasilkan gerak pada hewan. Sedangkan gerak pada tumbuhan ini disebut dengan gerak pasif. Mengapa? Karena tumbuhan ini tidak memiliki otot. Gerak tumbuhan ini disebut gerak pasif karena juga merupakan gerak tidak pindah tempat. Kalau kita kan manusia dan hewan itu bisa berpindah-pindah tempat, tapi kalau tumbuhan dia hanya berdiri pada satu tempat saja. Nah, ini yang disebut gerak tidak pindah tempat. Contoh gerak pada tumbuhan itu apa saja? Yang pertama, gerak ujung tanaman itu mengarah ke cahaya matahari. Contohnya, nanti kalau tanamannya mataharinya ada di sebelah kanannya, maka nanti ujung tanaman akan bergerak ke arah kanan. Tapi kalau nanti diubah cahayanya berasal dari sebelah kiri, maka nanti ujung tanaman itu akan mengarah ke sebelah kiri. Contoh gerak yang kedua adalah gerak akar tanaman ke arah sumber air. Contoh gerak yang ketiga adalah gerak daun putri malu saat disentuh. Nah, di sini ada contohnya, ada kucing yang sedang menggerakkan leher dan menggerakkan ekornya. Nah, gerakan kepala kucing ke kanan dan ke kiri ini dilakukan oleh otot dan tulang, sama halnya dengan ekor. Kemudian burung ini juga bisa terbang karena dia bisa bergerak, ada otot dan juga ada tulang. Kemudian kalau pada tumbuhan, di sini yang pertama ini adalah gerak akar menuju ke sumber air. Kemudian untuk yang gambar keempat ini adalah gerak ujung tanaman menuju ke cahaya matahari. Nah, kalau kita perhatikan nanti di gambar yang ketiga ini, pada gambar yang ketiga ini nanti akan tampak akarnya akan tumbuh besar, kemudian dia akan mengarah ke air. Sedangkan pada gambar yang keempat ini, ujung daunnya ini akan mengarah ke cahaya matahari. Nah, ini adalah dua gerak pada tumbuhan. Dia tidak pindah tempat, tetapi melakukan gerak juga. Ciri yang keempat ini adalah tumbuh dan berkembang. Nah, ada dua gambar ya anak-anak. Nah, yang pertama di sini ada gambar manusia dari waktu masih kecil hingga dewasa. Nah, kalau kita perhatikan ukurannya dari kecil, kemudian ukurannya bertambah besar. Kemudian untuk gambar yang kedua ini adalah proses metamorfosis. Masih ingat metamorfosis itu apa? Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh dari waktu kecil hingga dia
dewasa. Tumbuh dan berkembang itu adalah dua hal yang berbeda ya anak-anak. Kalau tumbuh ini berkaitan dengan pertambahan ukuran. Contohnya dari pendek menjadi tinggi, dari kurus menjadi gemuk. Nah, kalau kalian ukur menggunakan pita ukur atau menggunakan penggaris, nah nanti bisa kelihatan dari pertumbuhan ukurannya dari angkanya kecil menjadi angkanya semakin besar. Sedangkan pada perkembangan ini merupakan peristiwa pertambahan suatu organ tubuh baru. Contoh perkembangan ini adalah munculnya daun, munculnya bunga, munculnya buah. Kalau pada manusia, contohnya munculnya kumis, muncul jakun, kemudian ada proses menstruasi. Nah, ini disebut dengan berkembang. Kalian belajar klasifikasi makhluk hidup ini pun dari yang tidak tahu menjadi tahu, ini juga disebut dengan perkembangan otak. Dari yang bayi tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara, ini juga disebut dengan berkembang. Jadi, tumbuh ini berkaitan dengan pertambahan ukuran, sedangkan berkembang ini berkaitan dengan pertambahan suatu organ menuju ke kedewasaan atau bertambahnya kemampuan. Nah, kalau di sini ada dicontohkan dari tumbuhan yang dari ukurannya kecil, kemudian tumbuh menjadi ukurannya lebih besar. Nah, ini disebut dengan tumbuh. Kemudian dari awalnya tidak ada daun, muncul bunga. Nah, ini disebut dengan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini dua hal yang saling berkaitan. Selain melakukan pertumbuhan, makhluk hidup juga diiringi dengan berkembang. Dengan munculnya organ baru, perkembangan juga diikuti dengan pertambahan. Nah, sekarang ciri yang kelima ini berkembangbiak atau disebut dengan reproduksi. Ada 3 jenis perkembangbiakan pada hewan. Nah, ini cepat aja karena kalian waktu SD sudah pernah ya. Ini hanya mengingat kembali. Yang pertama ini vivipar, yaitu cara berkembangbiak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, gajah, kuda, dan lain-lain. Yang kedua ovipar. Apa itu ovipar? Ya betul, dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, cicak, dan lain-lain. Terakhir ovovivipar. Nah, ovovivipar ini cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya adalah kadal. Kalau pada tumbuhan bagaimana? Kalau pada tumbuhan ini ada 2 cara. Yang pertama, ada yang menggunakan biji. Kalau menggunakan biji tentu ada putih, ada benang sari. Kemudian yang kedua, tanpa biji. Kalau tanpa biji ini bisa kalian lakukan dengan cara menyetek, kemudian mencangkok, merunduk, menyambung, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang ke-6 ini adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Pada gambar yang pertama ini ada cahaya yang silau. Nah, cahaya ini adalah rangsangannya. Kemudian mata ini adalah alat penangkap rangsang. Ketika ada cahaya silau, mata akan menutup kelopaknya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah putri malu, yang ketika disentuh dia akan peka, kemudian dia akan mengatup. Nah, rangsang sendiri ini ada macam-macam anak-anak. Ada cahaya, sentuhan, suara, bau, dan rasa. Cahaya sendiri ini akan ditangkap oleh mata. Rangsangan sentuhan ini akan ditangkap oleh kulit. Rangsang suara ini siapa yang nangkap? Yap, betul, telinga. Kemudian rangsangan bau ini yang nangkap siapa? Hidung. Dan yang terakhir, kalau rasa tentunya lidah.
Semua makhluk hidup ini memiliki kemampuan peka terhadap rangsangan. Hal ini berkaitan dengan banyak hal, seperti menghindari bahaya bagi tubuhnya, untuk pertahanan diri, mengenali lingkungan, serta kemampuan mempelajari rangsang dan memberikan responnya. Ciri yang terakhir ini adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Nah, ini contohnya ada beruang yang sedang melakukan tidur panjang di musim dingin yang disebut dengan hibernasi. Nah, adaptasi sendiri ini merupakan tadi tuh kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Poin utamanya itu adalah setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka dia bisa bertahan hidup. Sebaliknya, kalau makhluk hidup tersebut tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungannya, maka yang terjadi makhluk hidup tersebut akan mati, atau bisa jadi yang lebih ekstrim itu akan mengalami kepunahan. Contohnya dinosaurus. Makhluk hidup ini memiliki ciri masing-masing dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam penyesuaian bentuk tubuh, fisiologis tubuhnya, ataupun tingkah lakunya. Sehingga adaptasi sendiri ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini kaitannya dengan penyesuaian bentuk tubuh. Contohnya, kaki bebek berselaput. Yang kedua, bentuk paruh burung menyesuaikan jenis makanannya. Adaptasi yang kedua ini adalah fisiologis, kaitannya dengan mekanisme tubuhnya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya, ikan air tawar tentunya akan memiliki fisiologis yang berbeda dengan ikan air laut, di mana air tawar itu kadar garamnya rendah, sedangkan air laut ini memiliki kadar garam yang tinggi. Terakhir, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini seperti contohnya beruang tadi, melakukan tidur panjang pada musim dingin. Ini adalah tingkah laku. Nah, sekian dulu pembahasan submateri pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ingat-ingat ya, 7 ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Tetap semangat selama di rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.